Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Aina Zahra, NIM 1823020429. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 3 Pulau Pisau, semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dan perkembangbiakan generatif tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Contohnya kembang sepatu, kembang anggrek, tanaman tomat, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian-bagian bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian dan fungsinya masing-masing. Bagian-bagian bunga secara umum adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik, bakal buah, dan bakal biji. Yang ketiga yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contohnya kembang sepatu, anggrek, tanaman tomat, dan lain-lain. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Contohnya kamboja, jepung Bali, dan bunga kelapa. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga seperti ini disebut hermafrodit. Contohnya itu seperti bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jambu, dan bunga kopi. Bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak dan bunga jagung. Yang keempat adalah proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Penyerbukan juga bisa dilakukan lewat serbuk dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Selain itu, macam-macam penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan perantaranya. Ada yang melalui komponen abiotik seperti angin atau air. Ada juga yang menggunakan perantara lewat makhluk hidup lainnya seperti hewan atau manusia. Penyerbukan dengan hewan. Penyerbukan ini berproses melalui bantuan hewan yang punya istilah zoidiogami atau zoidofili. Macam-macam penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga lainnya. Penyerbukan bantuan manusia jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Ada beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan jika tidak dibantu manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contohnya itu seperti tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia, antara lain adalah salak, panili, semangka, buah naga,
dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.